Halo, selamat datang di channel saya. Sebelum lanjut ke video, mohon di subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya ya. Selamat menonton. Ku berserah kepadamu Tuhan, ku bersimpuh dalam kepasrahan, dengan tiada henti aku memohon, ampunilah segala dosa-dosaku sejak di dalam kandungan ibuku. Ku tahu Tuhan, ku Maha Pengasih, segalanya di dalam hidup ini ku percaya hanyalah karenamu. Dari terang hingga gelapnya malam, ku percaya Engkau melindungiku dari kepahitan dan kesenangan. Ku percaya Engkau bersamaku. Ku berserah kepadamu Tuhan, ku bersimpuh dalam kepasrahan, dengan tiada henti aku memohon, ampunilah segala dosa-dosaku sejak di dalam kandungan ibuku. Ku tahu Tuhan, ku Maha Pengasih, segalanya di dalam hidup ini ku percaya hanyalah karenamu. Dari terang hingga gelapnya malam, ku percaya Engkau melindungiku dari kepahitan dan kesenangan. Ku percaya Engkau bersamaku. Dari terang hingga gelapnya malam, ku percaya Engkau melindungiku dari kepahitan dan kesenangan. Ku percaya Engkau bersamaku. Ku percaya Engkau bersamaku. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan tadi saya telah
menyanyikan satu pujian dengan judul Ku Berserah Kepadamu Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan. Selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita masih tetap saja diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, persoalan, dan kesulitan hidup. Tetapi Tuhan menghendaki saudara dan saya, Tuhan menginginkan kita semua supaya tidak pernah mengambil langkah atau jalan yang salah. Apa itu, saudaraku? Kalah dan menyerah. Saudara-saudara, betapapun besar dan beratnya pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, saya tetap mengingatkan dan mendorong setiap kita supaya tidak menjadi kecut dan tawar hati. Firman Tuhan dalam kitab Amsal berkata, jika engkau kecut dan tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Saudara-saudara, kalaulah ada saat ini di antara kita, di mana kekuatan kita makin hari makin melemah, maka hal yang perlu secara serius untuk kita pikirkan dan renungkan bersama, adakah kita sedang berada dalam ketawaran hati? Adakah kita sekarang ini sedang berada dalam kegelisahan? Situasi kondisi yang sedang terjadi di sekeliling kita turut menentukan pola pikir kita, perkataan, bahkan tindakan-tindakan dalam hidup kita. Saya mau mengingatkan kepada setiap kita pada kesempatan ini, kehidupan orang Kristen yang benar dan berkualitas tidak pernah ditentukan oleh situasi kondisi yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Sukacita orang percaya tidak ditentukan oleh keadaan yang sedang ada di depan mata. Sukacita kita ditentukan oleh sejauh mana relasi kita, hubungan kita, kedekatan kita, penyerahan kita kepada Tuhan. Kalaulah mungkin Bapak Ibu Saudara akan berkata kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana mungkin kita tidak menjadi tawar hati, kecut dan putus asa dengan kondisi keadaan yang mana kita tidak tahu, tidak mengerti kapan selesai, kapan badai akan berlalu. Saudara-saudara, seluruh dunia saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 atau virus corona. Lebih dari 210 negara yang sedang mengalaminya. Dengan kata lain, kita perlu membuka hati dan pikiran kita. Bukan hanya saudara dan saya yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan, dan pergumulan ini. Seluruh masyarakat dunia sedang berada dalam satu situasi yang tidak normal dari biasanya. Itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Itu realita yang benar-benar sedang terjadi saat ini di dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya, kalaulah misalnya kita mengambil langkah untuk kecut, tawar hati, kalah, menyerah, putus asa, apakah ada jalan keluar? Apakah ada solusi? Tentu tidak, saudara. Bahkan akan semakin membuat kita tidak berdaya. Oleh karena itu, dengan kita kecut, tawar hati, lemah, putus asa, tidak ada solusi, maka kita jangan mau ditipu oleh situasi kondisi keadaan yang sedang terjadi. Mari saudaraku, saya serukan saat ini, kita bangkit, berdiri tegak, tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Jangan sampai kehilangan kasih kita kepada Tuhan. Jangan sampai kehilangan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Segala bentuk situasi kondisi boleh terjadi di sekeliling kita, tapi tetaplah berserah kepada Tuhan, tetaplah berpegang kepada Tuhan, tetaplah andalkan Tuhan. Karena hidup dan mati kita ada dalam tangan Tuhan. Amin, saudaraku. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, yang
perlu kita lakukan. Jangan kita menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya ada pujian yang sangat bagus yang telah dikubah oleh seorang anak Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku. Artinya, mari jangan menjalani kehidupan ini dengan mengandalkan kekuatan kita yang terbatas. Mari datanglah berserah penuh kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam kitab Mazmur dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Saudara, ada dua kata penting yang menjadi perhatian dan sorotan serius bagi kita. Serahkan hidup kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan pasti bertindak. Dalam ayat berikutnya dikatakan, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara-saudara, mari sekali lagi, apapun situasi, kondisi, keadaan yang sedang menimpa kehidupan kita, berserahlah kepada Tuhan. Bersimpuhlah di bawah kakinya. Janganlah kita berhenti memohon supaya perkenanan Tuhan senantiasa menaungi dan melingkupi hidup kita. Dari terang hingga gelapnya malam, percayalah saudaraku, Tuhan senantiasa berkenan menaungi dan melindungi hidup kita. Kiranya pujian yang sudah saya naikkan tadi dapat meneguhkan dan menguatkan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya. Dah.